Mas, sampean segera ke sini. HP sampean sudah ketemu. Saya kaget bukan main. Baru sehari lapor, masa sudah ketemu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pasti kalian mengeklik video ini karena HP kalian atau HP kerabat kalian hilang. Entah itu dicuri, tertinggal, jatuh dari perkendaraan, dan lain sebagainya. Tentu ini sangat merugikan dan meresahkan karena data-data penting di HP kita jadi hilang. Bahkan data pribadi kita bisa diambil oleh pihak yang mencuri atau menemukan HP kita. Namun, di sini saya akan membagikan pengalaman saya bisa mendapatkan kembali HP saya yang telah hilang selama 1 bulan dan akhirnya ditemukan hanya dalam 1 kali 24 jam. Penasaran? Simak video ini sampai habis. Sebelum itu, selamat datang di channel saya yang insya Allah akan sering membahas tutorial, penanganan masalah, review, sharing pengalaman, dan informasi yang penuh daging untuk membantu teman-teman sekalian di masa mendatang. Jangan lupa subscribe dan like dulu sebelum kita mulai pembahasan ini agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Bagian 1, kronologi kehilangan. Pada tanggal 28 Februari 2025, pagi hari saya terburu-buru berangkat ke kota untuk bertemu dengan seorang di dalam sebuah meeting yang tidak bisa ditunda. Meeting itu harus tepat waktu jam 11 siang. Sementara jarak dari rumah ke lokasi meeting memakan waktu hampir 2 jam. Akhirnya saya berangkat dengan tergesa-gesa, memakai atribut seadanya, dan inilah awal tragedi yang akan datang. Dalam keadaan terburu-buru, saya menancap motor cukup kencang, meski tetap dalam standar berkendara. Saya menggunakan wireless earbud di telinga kiri untuk mendengarkan suara navigasi Google Maps. Setelah berjalan sekitar 1 jam, kondisi masih aman dan lancar. Namun tiba-tiba suara GPS di earbuds terputus. Awalnya saya tidak panik, karena biasanya memang internet suka bermasalah. Tapi seketika jantung saya berdegup kencang. Ketika saya meraba kantong celana, 2 HP saya sudah tidak ada di situ. Spontan saya putar balik motor dengan pelan, berharap HP jatuh tidak jauh. Sekitar 10 meter di belakang, saya melihat pasangan suami istri berhenti di samping pinggir jalan. Dalam hati saya berpikir, mungkin mereka melihat saya berputar balik dan hendak mengembalikan HP saya. Dan benar, ketika saya hampiri, mereka menyodorkan sebuah HP Samsung M20 dengan layar pecah dan blank screen. Katanya, HP itu jatuh saat saya menyalip mereka. Meskipun kondisinya rusak, saya sangat berterima kasih kepada mereka yang mau mengembalikannya. Saya kemudian bertanya, apakah melihat HP lain jatuh juga? Kata bapaknya, ada mas, agak jauh dari lokasi HP yang pertama. Mendengar itu, saya langsung tancap gas mencari. Saya juga ingat, jarak koneksi Bluetooth earbuds adalah sekitar 10-20 meter. Maka, saya mencoba mundur dengan estimasi tersebut. Dan benar, setelah mundur sekitar 20 meter, earbuds saya tiba-tiba berbunyi lagi menandakan HP tersambung kembali. Saya langsung merasa ada harapan. Saya meminta bantuan kepada penjual bakso terdekat untuk miss call nomor saya. Beberapa menit saya mencari sambil berharap HP berbunyi. Ternyata earbuds kembali putus, menandakan HP menjauh. Dan saat tukang bakso menunjukkan layar panggilan, ternyata panggilan saya ditolak. Padahal kalau tidak diangkat, seharusnya ada keterangan panggilan tak terjawab. Di sini saya langsung yakin HP saya diambil orang. Karena panik, saya menitipkan motor ke tukang bakso tersebut. Lalu berlari menyusuri jalan sejauh 100 meter, sembari merhatikan koneksi earbuds. Saya juga bertanya ke warga sekitar, tapi hasilnya nihil. Setelah sekitar 30 menit mencoba, saya akhirnya pasrah. Meeting tetap harus saya jalani. Jadi saya titipkan nomor kakak saya ke tukang bakso tersebut. Siapa tahu ada yang menemukan HP lalu menghubungi. Dan hari itu resmi HP utama saya hilang. Bagian kedua, 1 bulan tanpa HP. Malamnya saya masih mencoba berbagai cara melacak HP. Nanti akan saya buat video terpisah tentang semua metode itu, agar video kali ini tidak terlalu panjang. Hasilnya tetap nihil. Akhirnya saya meminjam uang ke kakak untuk membeli HP sementara, yaitu Redmi 14C. Sembari tetap mencari cara menemukan HP utama saya, yaitu Poco X6 Pro. Tips buat teman-teman, sebaiknya gunakan fitur Find Device dan kunci perangkat dari jauh, sehingga orang yang menemukan tidak bisa membuka HP kita. 2 minggu pertama, saya masih aktif mencari, tapi hasil tetap nihil. Minggu ketiga, saya mulai merelakan. Minggu keempat, saya iseng membuat semacam vlog tentang kronologi kehilangan. Lokasi, tanggal, jam, radius jatuh, dan saksi. Video itu saya edit lalu saya posting di WhatsApp. Dari situ ada salah satu customer saya yang memberi saran, kenapa tidak lapor polisi saja? Awalnya saya ragu,
Dan juga menurut dari beberapa informasi, jika lapor polisi ini jarang bisa diproses. Tapi di beranda Instagram, tiba-tiba muncul berita seorang wanita di Bali bisa kembali mendapatkan HP-nya setelah hilang 2 minggu karena melapor polisi. Dari situ saya berpikir, kenapa tidak saya coba juga? Bagian ketiga, lapor polisi. Besoknya, saya langsung menuju polsek lokasi kehilangan HP. Ingat, bukan polsek dekat rumah, tapi tempat kejadian. Ada beberapa syarat yang harus dibawa saat melapor. Nomor 1 adalah dosbook HP. Ini penting karena terdapat nomor email di dalamnya. Jadi jika HP Anda tidak memiliki atau batangan, itu akan sulit bahkan bisa ditolak. Namun jika memiliki kepemilikan bukti, Anda bisa membawanya ke polsek tersebut. Nomor 2 adalah informasi kronologi. Ceritakan sedetail mungkin lokasi, waktu, tanggal, saksi, dan ciri HP terakhir kali. Bisa diperkuat lagi dengan vlog terakhir kali Anda menemukan atau kehilangan HP Anda. Nomor 3 yang terakhir adalah tanda pengenal atau KTP atau SIM sebagai identitas diri. Setelah melapor, saya mengurusi berbagai surat-surat yang diperlukan. Saya mendapat surat kehilangan resmi yang ditandatangani pihak kepolisian. Polisi juga meminta nomor WhatsApp untuk komunikasi. Mereka sempat menyayangkan kenapa saya tidak langsung lapor, karena kalau baru 1 hari hilang biasanya bisa cepat ditindak. Tapi meski sudah 1 bulan, laporan tetap diterima. Mereka bilang kemungkinan HP kembali hanya 50-50. Biasanya butuh waktu sekitar 2 minggu, dan akhirnya saya hanya bisa pasrah. Bagian keempat, HP saya ketemu. Malamnya, saya tidak terlalu berharap banyak. Namun, keesokan harinya, tepat hari Jumat setelah sholat Jumat, saya ditelepon salah satu polisi. Dengan nada agak terengah-engah, beliau berkata, "Mas, sampean segera ke sini. HP sampean sudah ketemu." Saya kaget bukan main. Baru sehari lapor, masa sudah ketemu? Saya langsung berangkat menuju polsek. Namun, sebelum bertemu pelaku, polisi menahan saya agar tidak langsung berhadapan karena ditakutkan ada dendam. Saya mengiyakan, yang penting HP kembali. Jadi ketika saya mau berangkat, itu ditelepon lagi oleh salah satu polisi agar tidak berangkat dulu karena ditakutkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Saya manut dan selanjutnya besok siangnya saya akhirnya melihat HP saya ada di depan mata. Alhamdulillah minusnya HP sudah direset paksa sehingga semua data hilang. Dari sini saya belajar pentingnya backup cloud atau hard disk. Yang membuat saya salut, semua proses ini gratis tanpa biaya sepeser pun. Tentu saya tetap memberikan uang rokok sebagai tanda terima kasih. Polisi juga bercerita bahwa pelaku sebenarnya masih menggunakan nomor saya selama 1 bulan. Tapi tidak pernah ada niat baik untuk mengembalikan HP tersebut. Penutup, mungkin sekian dulu sharing pengalaman saya. Mohon maaf bila ada salah ucap atau ada bagian yang kurang jelas. Kalau teman-teman pernah mengalami hal serupa, bisa tulis cerita kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan sharing pengalaman dan tips lain yang mungkin relate dengan kehidupan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.